Selamat siang, Faguel. Faguel, lancar ya jaringannya ya? Semoga jaringan liburannya juga lancar. Bagaimana Faguel kabarnya? Baik, lumayan. Deg-degan? Ya ampun, kamu rapi sekali, klimis ya. Enggak, Bu, ini karena cahaya doang, Bu. Iya, macam ingin wawancara PNS ini ya. Terlalu rapi, Faguel, tapi hebat. Sudah siap untuk diwawancarai? Siap. Siap, lahir dan batin? Lahiran batin siap, Bu. Alhamdulillah ya. Faguel, coba perkenalkan diri Faguel seutuhnya ya. Silahkan. Oke. Halo Bu Neni, saya Faguel. Nama lengkap saya Manuel Faguel Firabutar. Saya bersekolah SMP di SSA Santana. Saya lahir tanggal 17 Januari, bulan Januari tahun 2009. Berarti sekarang umur Faguel adalah 12 tahun. 12 tahun ya. Baik. Faguel tadi kan mengatakan bersekolah di SSA. SSA itu sekolah apa sih? Sekolah SMP. Iya, singkatannya apa? Kepanjangannya apa SSA? Sekolah menengah pelajaran. Bentar, Bu. Faguel. Sekolah SSA berarti sekolah menengah pendidikan. Duh, saya lupa ingat, Bu.
Sekolah. Jadi motivasi kamu, oke itu tadi. Selain itu ada nggak hal yang lain yang Faguel. Itu saya gagal, Bu. Hmm. Sekolah menengah pendidikan. Pertama ku rasakan getaran. Jadi Sekolah menengah pendidikan. nah SSA-nya apa? SMP Santana. Strada. SMP Santana. Nah, harus mengenal dahulu sekolahnya ya, Pak Guel. Calon ketua OSIS kan? Tapi tidak tahu tahun berapa ya. Amin, Bu. Soalnya mama saya ketua OSIS, kakak saya ketua OSIS. Jadi amin Nah, saya. iya amin Faguel bukan ketuaan ya, tapi ketua OSIS. Faguel, Ya, Bu. coba ceritakan kepada Ibu Reni motivasi Faguel untuk menjadi anggota OSIS. Pastinya bukan karena mama dan kakak pernah menjadi ketua OSIS saja, ya kan? Ya. Nah, apa coba motivasi Faguel selain satu hal tadi? Saya sih ingin mendorong dan membantu sekolah menjadi lebih ke jenjang lebih tinggi lagi, dan juga pasti ingin menjadi contoh teladan untuk murid-murid lainnya seperti itu, Bu. Benar sekali. Iya. Nah, ketika Faguel ingin mencapai motivasi diri tersebut, Faguel kan pasti ada komitmen tersendiri dengan diri Faguel ya, diri Faguel sendiri, iya kan, yourself. Nah, komitmen apa yang Faguel pegang sampai sekarang sehingga Faguel merasa ketika aku sudah berhasil menjadi anggota OSIS, aku pasti dapat mencapai motivasi diriku, dapat benar-benar menerapkan komitmen diriku sendiri. Kalau komitmen saya, Ibu, itu pantang, kalau untuk menjadi OSIS nanti, pantang menyerah, terus tingkatkan kerjasama, yang pasti, terus saling memahami karakteristik nanti di anggota-anggotanya, dan juga pasti berikan yang terbaik gitu, Bu, untuk sekolah dan juga untuk murid-murid lainnya, seperti itu. Iya, benar. Ibu Rani juga setuju ya dengan komitmen diri Faguel, tapi itu juga ada komitmen dengan orang lain ya, Faguel ya, benar kan? Harus, iya benar sekali. Apalagi OSIS itu kan banyak sekali sisi atau seksi-seksinya ya, Faguel ya. Jadi nanti ketika Faguel sudah berhasil menjadi anggota OSIS, tidak hanya berkomitmen dengan anggota yang ada di seksi Faguel saja, tapi di seksi-seksi yang lainnya juga. Seperti itu. Harus solid. Nah, sekarang Ibu Reni ingin tanya, setelah Ibu Reni tahu motivasi diri Faguel, Ibu Reni juga diceritakan beberapa komitmen diri Faguel dengan anggota OSIS lainnya. Ibu Reni ingin tahu, menurut Faguel, karena kan kita harus mengenal diri kita sendiri ya Faguel ya, ketika kita akan terjun atau kita akan berenang di salah satu kolam, yaitu kolam OSIS ini. Menurut Faguel, kelebihan dan kekurangan diri Faguel sendiri itu apa saja? Coba terbuka jujur dengan Ibu Reni. Kelebihan saya, untuk kelebihan dulu ya, Bu, kelebihan saya ini itu saya ini pertama suka bergaul dengan orang lain, kayak baru kenal langsung yang kayak apa kabar gitu, padahal belum Supel ya, supel. Iya. Terus juga kayak contoh, kayak kadang saya di murid, contoh saya sekelas di kelas sama William gitu kan, yang awan yang nggak tahu apa-apa, tapi pas nyapa-nyapa dikit, dia orangnya asik ya, terus juga gampang untuk kerjasama. Terus saya juga punya rasa kerjasama yang lumayan sih, Bu. Ya punya rasa kerjasama gitu. Jadi kalau kadang-kadang saya ini juga pinter dalam tahu sifat orang. Jadi kadang-kadang saya ini tahu kayak saya suka sama dia, saya tahu kayak nanti kamu kerjanya di bagian ini ya gitu. Terus juga kalau untuk kekurangan saya kadang-kadang sering kurang konsentrasi. Kalau misalnya banyak masalah sih, Bu. Kalau misalnya nggak ada masalah, saya sih bisa konsentrasi. Seperti itu. Satu itu saja kekurangannya? Kurang sama hitung, Bu. Kurang sama hitung dalam matematika. Oh iya. Kalau itu mah harus sering
jajan ya. Jadi kalau jajan kan kita sering punya kembalian, pintar menghitung. Tapi Faguel. Nah, kalau misalnya Faguel sudah tahu kekurangan diri Faguel, tapi kan terkadang kita tidak benar-benar tahu ya Faguel ya. Nah, kita tahu kalau kita punya kelemahan itu dari apa sih Faguel? Dari haters. Ya kan? Ketika kita punya haters, kita punya pembenci, ya kan? Ya, enemy. Nah, kita baru tahu sebenarnya kekurangan kita tuh apa sih sehingga kok ada orang salah satu sekelompok orang yang bisa sebal dengan kita, kesal dengan kita, bahkan membenci kita. Nah, menurut Faguel, haters itu seperti apa sih dan bagaimana menanggulanginya ketika kita tahu kita punya haters? kalau saya sih, kalau menurut saya haters itu apa ya? Itu bisa karena dia kurang suka sama perilaku kita, mungkin terhadap orang-orang, mungkin menurut dia itu kurang bagus, atau enggak kita mungkin kita pernah melakukan sesuatu ke dia, tapi mungkin dia ini yang kayak nerima itu bukan bercandaan, atau mungkin kayak apaan sih gitu kan, nggak lucu gitu. Terus cara menanggulanginya itu kayak pertama, kalau saya sih tipe orang yang sering saya kan memang orangnya kan suka curhat kan Bu, sering curhat gitu kan. Saya pasti bakalan kayak nanya dulu kenapa gini-gini kan, kok bisa gini-ginin aku gitu kan, kayak yang sama aku pelan-pelan dulu. Nanti aku pernah ada haters tapi akhirnya jadi teman baik gitu, kebetulan karena aku yang kayak pelan-pelan aja ngobrolin, iya gini-gini. Terus juga kadang-kadang saya juga sering kayak oh yaudah nggak apa, ya aku juga minta maaf ya kalau ada salah gitu. Itu caranya saya Bu, pelan-pelan tapi pasti. Nah, benar sekali. Perlahan tapi pasti. Show but sure ya. Nah, jadi benar sekali. Ibu Reni senang nih. Fabio berarti dapat menerima haters yang ada di hidup Fabio. Dan kita harus dapat menanggulanginya Fabio ya. Karena tidak mungkin kan semua orang sayang dengan kita. Jadi nanti ketika Fabio sudah bergabung dengan OSIS, semoga ya Yesus ya Allah ya. Amin. Nah, nanti Fabio harus dapat ya menanggulangi segala kekurangan-kekurangan diri dan kelompok, lalu kelebihan diri dan kelompok, sehingga OSIS SSA dapat maju dan meningkat. Ya kan Fabio, itu tujuan kita bersama. Terima kasih banyak ya Fabio ya, sudah bersedia dan semangat ya, juga benar-benar ceria untuk melaksanakan wawancara seleksi anggota OSIS. Semoga hasilnya baik dan Fabio dapat membanggakan SSA dengan bergabung dalam OSIS. Terima kasih Fabio. Cukup sekian wawancara dari Ibu Reni dengan Faguel. Faguel. Tadi ngomongnya Fabio, bukan Fabio, Faguel. masa sih? Ya ampun, mohon maaf ya. Terima kasih Faguel. Sampai jumpa. Salam sehat. Bye. Selamat siang, Flo. Selamat siang, Bu. Wah, doa hari ini terjawab ya dan terkabulkan ya, Flo. Iya, Bu. Ini bukan Ibu Reni yang memilih ya, memang dari pengurus OSIS-nya yang membagi anggota OSIS. Ternyata Flo kan sekolah di SMP Serada Santa Ana. Tadi kan sebelum Flo hadir ke Zoom ini, Flo dengar ya ada instrumen gitar? Ya, Bu. Iya, itu lagu apa ya, Flo? Marstrada, Bu. Iya, Flo sudah terbiasa bernyanyi Marstrada? Sudah, Bu. Sudah. Judulnya apa? Strada Majulah, Bu. Ya, Ibu Reni ingin dengar sedikit saja nyanyian Flo. Sebentar ya. Siap ya Flo ya. Ya, Bu.
Yuk, Flo. Tuhan, Maria adalah strada penopang yang menemani dalam perjalanan bagi yang mengandalkannya hingga mampu mengembangkan siswa yang kokoh dan teguh perangannya, yang tak mudah goyah dan menyimpang jalan yang benar, beriman yang teguh dan Lanjut. cuman Lanjut, satu lagu cukup ya. Menikmati ya Flo ya, ketika kita sudah bernyanyi Marsada ternyata kita tidak dapat berhenti. Nah itulah Flo, harapan Ibu Reni, Bapak Ibu Guru di SSA, semua anak SSA wajib menjiwai lagunya ya Flo ya. Ketika bernyanyi saja kita sudah terlena, terbuai dengan liriknya. Terima kasih ya Flo. Nah Flo, sekarang kita mulai wawancaranya. Ibu Reni kurang lebih tahu bagaimana sifatnya Flo, ya kan? Karena kita sering berdiskusi secara langsung di Zoom saat pelajaran bahasa Indonesia, saat PTM, kita sering chit-chat di WhatsApp. Nah, tapi Ibu Reni ingin tahu alasan Flo, kenapa Flo memotivasi diri Flo untuk menjadi anggota OSIS di SMP Strada Santa Ana. Saya ingin berorganisasi, Bu, dan bisa mendapat pengalaman dan juga bisa bekerja sama, Bu. Jadi ingin berorganisasi dan dapat bekerja sama ya. Ya, Bu. Iya. Adakah motivasi dari luar diri Flo? Mungkin ada mama, papa, kakak yang mengatakan, Flo, ikut saja OSIS karena ini, itu. Nah, adakah seperti itu? Ada, Bu, keluarga, Bu. Kenapa? Keluarga memotivasi saya, Bu, supaya saya bisa ikut dan bisa mendapatkan pengalaman dan juga bisa berorganisasi. Iya. Dan selalu aktif di sekolah, Bu. Iya, benar ya. Kalau misalnya Flo dimotivasi oleh keluarga, lalu Flo juga memotivasi diri untuk mempunyai banyak pengalaman Flo, kira-kira apa manfaatnya Flo? Punya banyak pengalaman di sekolah. Manfaatnya banyak sih, Bu. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Jadi ketika Flo beranggapan kalau mempunyai banyak pengalaman di sekolah itu kan berarti mempunyai banyak manfaat ya Flo. Nah kira-kira apa saja manfaatnya Flo? Bisa mempunyai banyak teman, Bu, walaupun memang belum saling mengenal, Bu, dan bisa bekerja sama dengan kakak kelas mungkin, Bu, bisa sharing, Bu, berbagai materi, Bu, atau bisa saling juga curhat-curhatan, Bu, dalam kegiatan OSIS, Bu. Iya, benar. Berarti kalau kita ikut OSIS itu banyak sekali manfaatnya, Flo ya. Pengalaman, lalu kita juga bisa lebih saling mengenal dengan anggota OSIS yang lain, adik kelas, lalu teman selevel, kakak kelas. Nah, apalagi Flo tadi mengatakan kalau kita bisa curhat-curhatan. Itu sebenarnya yang paling penting ya, Flo. Ya, Flo kan sekarang sedang di level junior high school, SMP ya kan, Flo kan ABG ya, ini ya disebut remaja sedang puber pertama. Nah, kalau kita tidak punya teman, kita tidak pandai bersosialisasi, kan kita bete ya, Flo, di rumah saja, apalagi sekarang sedang PJJ. Nah, salah satu kegiatan yang menarik ketika kita PJJ di masa pandemi adalah ikut kegiatan OSIS, ya kan, Flo ya? Daripada kita Ya, nge-game, nge-mall ya, Flo. Kalau nge-mall boleh ya weekend. Nyindir ya, Bu. alus. Nah, ya benar. Ibu Reni setuju dengan motivasi dirinya Flo. Nah, Flo ini kan terkenal dengan kata cerdas ya. Ibu Reni juga mengakui kalau Flo ini perempuan atau siswi yang cerdas. Nah, kira-kira Flo punya tips dan trik tidak sih bagaimana supaya teman-teman lain ini pelajar SSA memiliki komitmen diri sehingga di akademik itu baik?
seperti itu kok. Dalam pelajaran, Bu, Iya, benar sekali. menurut saya, Bu, kita juga harus bisa mengatur waktu di saat mengatur waktu bermain games dan juga belajar, Bu. Dan lebih fokus ke belajar sih, Bu, daripada ngegame, karena pendidikan nomor 1, Bu. Iya, benar sekali. Berarti lo memang sudah terbiasa untuk atur waktu sendiri ya? Sedari SD Iya, atau Bu. ketika di SMP? Dari SD, Bu. SD mulai kelas 5 mungkin, Bu. Oh iya benar ya. Berarti memang ketika waktunya belajar ya fokus ya Flo ya? Iya, Bu. Iya benar-benar. Itu sih salah satu komitmen diri yang memang kita harus miliki sebagai pelajar, Flo. Setuju. Nah, Flo, Ibu Reni ingin tahu, kalau kita itu kan sebagai pelajar, apalagi kita anggota OSIS ya, Flo, kita kan dikenal pasti oleh guru-guru, lalu oleh seluruh pelajar, siswa-siswi di SMP Sada Santa Ana, bahkan nanti pelajar-pelajar di SD Panit 2 atau di TK itu kenal kita kan, Flo. Bahkan ketika kita ikut kegiatan OSIS dengan sekolah lain, kita pasti lebih dikenal lagi. Nah, Iya, salah Bu. satu hal yang harus kita miliki, Flo, adalah kepercayaan diri. Setuju tidak dengan Ibu Reni? Setuju sekali, Bu. Setuju kan? Ketika kita tidak percaya diri, otomatis kita hanya menjadi anggota OSIS yang pasif, iya kan? Nah, Iya, Bu. kalau menurut Flo, kelebihan diri yang Flo miliki apa saja ya, yang sekiranya dapat match ya, cocok dengan anggota OSIS di SMP Sarada Santa Ana, sebagai anggota OSIS di SMP Sarada Santa Ana. Kemampuan, bakat gitu, Bu. Boleh. Bakat saya bernyanyi dan dance, Bu. Bernyanyi dan dance. Pantas tadi Ibu Reni minta Flo bernyanyi santai saja ya, kasih slow saja, asik. Bernyanyi, menari. Menarinya ini menari yang apa? Jenisnya, genrenya apa, Flo? Kalau Ibu Reni itu dari SD sukanya modern dance, ya kan? Karena kan kita bebas ya kalau modern dance itu gerakannya. Tapi Ibu Reni juga bisa sedikit-sedikit ya, tari Jawa, tari Bali bisa. Kalau Flo, genrenya apa nih? Saya modern dance juga, Bu. Saya kurang pandai tari, Bu, menari, Bu. Kalau tari tradisional agak susah ya, Flo. Kalau modern dance kan kita mudah ya gerakan-gerakannya, koreografinya. Nah, Flo, berarti kalau Flo menjadi anggota OSIS, Flo berani dong untuk menyuarakan atau memberi ide kepada ketua OSIS, bahkan pengurus OSIS di SMP Sarada Santa Ana untuk menggalakkan itu apa ya, Flo? Menciptakan ya, mengadakan ekskul tari. Berani tidak? Berani, Bu. Berani ya. Ini janji Flo ke Ya, Bu. Ibu Reni ya. Kalau Flo berhasil masuk sebagai anggota OSIS, Flo harus menyuarakan ide Ibu Reni dan Flo. Ini ide kita berdua, Flo. Ya, kita Baik, Bu. idekan cheerleader. Setuju tidak? Cheerleader kan termasuk modern dance juga ya. Iya, Bu. Iya, apalagi Flo kan tinggi, jenjang, itu cocok sekali, ya kan? Iya, Bu. Nah, janji ya. Iya, Bu. Siap. Kalau begitu sekian wawancara Ibu Reni dengan Flo. Terima kasih banyak ya Flo untuk semangatnya. Karena Flo bersedia untuk menjadi anggota OSIS yang pastinya visi dan misi tujuannya ingin memajukan OSIS SMP Sarada Santa Ana. Terima kasih banyak Flo. Salam sehat untuk Flo dan keluarga tercinta di rumah. Sampai Terima jumpa. kasih banyak, Bu. Tuhan memberkati. Amin. Selamat siang Alexandra. Selamat siang, Bu. Alexandra, di manakah wajah manisnya? Oh, ini dia. Wow, ada foto siapa itu di dinding? Foto Mama Papa. Oh, berarti
Alexa tuh mirip mama ya? Setengah mirip mama, setengah mirip papa gitu. Oh iya, karena mama dan papa juga mirip ya. Itu Alexa di mana? Kok cuma hanya ada mama dan papa? Alexa berenang ya di airnya itu ya? Enggak, Bu. Kan ya. Alexa pasti belum lahir ya kan? Belum. Iya. Alexa anak pertama, anak kedua, anak ketiga? Saya anak kedua, Bu. Dari berapa bersaudara? Aduh, saya cuma punya satu abang doang, kayak 2 bersaudara gitu. Oh, 2 bersaudara. Abang berarti kakak laki-laki ya? Iya, Iya. Sekolah, kuliah, kerja? masih sekolah, Di mana? SMP kelas 3 di BPK Penabur. Oh, iya, baiklah. Kenapa Alexa tidak bersekolah di sana? Karena mama saya bilang, Alexa disada aja sampai lulus SMP baru nanti pindah. Tapi pindahnya bukan ke BPK, ke negeri yang bagus gitu. Iya kenapa ya Alexa menurut saja dengan mama? Padahal kan kalau sekolahnya satu dengan abang lebih nyaman kan? Ada Iya sih, temannya. Hah? iya sih Bu, tapi kan kata orang-orang kan harus menuruti perintah orang tua, Bu. Oh, baik sekali ya Alexa, anak yang penurut mama papa. Syukurlah, mama papa pasti senang dan bahagia memiliki anak yang penurut. Nah, Alexa ini ingin menjadi anggota OSIS ya, benar? Iya, Bu. Nah, apa yang memotivasi diri Alexa untuk mendaftar ke OSIS SMP Sarja Santa Ana? Karena saya ingin belajar berorganisasi dan saya ingin membuat kayak siswa-siswi menjadi lebih kreatif dan bersosialisasi gitu, dari yang siswa-siswi yang pendiam menjadi aktif gitu. Nah, kreatif dan aktif. Bisa beri Ibu Reni contoh salah satu kreativitas yang anggota OSIS dapat lakukan? Maksudnya kreatif tuh kayak bikin acara gitu buat Nah, semua iya, benar-benar. Acara apa saja? Adakah salah satu acara yang ada di kepala Alexa yang terpikirkan yang merupakan ide Alexa sendiri? Apakah itu? Kayak apa ya, acara kayak pentas seni musik gitu sih, Bu. Oh, pensi ya. Iya, Banyak pensi. sih Alexa kalau pensi, penabur sering. Kita juga pernah. Ibu Reni waktu sekolah di SMP juga sering sekali pensi, ya kan? Nah, kalau menurut Alexa, pensi itu dapat terlaksana dengan heboh, seru, dan menarik anak-anak SMP itu ketika ada acara apa di pensi itu? Seperti acara musik, melukis, acara nari, begitu. Oh, intinya memang tentang seni ya Alexa ya? Iya, Bu. Dan kayak seperti acara menyanyi gitu, bagi siswa-siswi yang suka menyanyi, melukis, saya akan buat acara itu semoga. Oh ya, amin. Nanti kalau sudah jadi anggota OSIS boleh memberikan ide itu ya kepada teman-teman di seksinya Alexa atau kepada ketua OSIS. Boleh Alexa, jangan malu-malu ya untuk mengeluarkan ide ya. Lalu Alexa, Siap, Bu. nah Alexa ini kan bersekolah di SMP Sarjana Santa Ana. Nanti juga misalnya ya Alexa berhasil masuk anggota OSIS SMP Sarjana Santa Ana, Alexa kan berarti banyak terbuang waktunya kan untuk sekolah, untuk kegiatan OSIS, rapat Iya. OSIS, kegiatan-kegiatan yang OSIS lakukan. Nah, bagaimana komitmen diri Alexa ya, komitmen Alexa dengan diri Alexa sendiri sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Jadi tidak ada yang tumbang, semuanya balance, akademiknya baik, Alexa nilai Alexa baik, tugas-tugas juga tuntas, lalu ketika PJJ tetap semangat, ketika rapat-rapat OSIS juga semangat, ketika Alexa ada acara dengan OSIS, Alexa juga berhasil membuat acara itu hidup, membuat orang-orang di SSA senang dengan acaranya. Pokoknya intinya semua yang Alexa lakukan di SMP Sarjana Santa Ana ketika Alexa menjadi pelajar
plus anggota OSIS itu semuanya baik. Bagaimana komitmennya? Kalau misalnya sih saya akan membagi waktu. Jadi kalau misalnya nih habis selesai Zoom dikasih tugas, saya langsung mengerjakan tugas itu dan langsung saya kirim dan menunda-nunda gitu, Bu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, saya langsung melakukannya. Jadi tidak usah memikirkan tugas banyak atau enggak karena saya sudah mengerjakannya begitu, Bu. Iya benar sih, tapi kan itu semudah kita mengatakan ya Alexa, tapi kan kalau Alexa sebenarnya banyak sekali kan hambatannya. Pernah mager? Pernah sih, Ayo Bu. ngaku. Pernah. Ya kan, Pernah. ingin lay on the bed pasti kan. Nah, itu bagaimana kalau menurut Alexa dengan apa ya istilahnya itu adalah syaiton yang merasuki diri kita, yang membuat kita inginnya hanya rebahan saja. Nah, itu bagaimana Alexa? Ya saya akan lawan itu sih, Bu. Jadi kalau misalnya saya ngantuk, saya langsung cuci muka gitu. Saya berkomitmen tidak ingin bermalas-malasan lagi gitu, Bu. Iya. Wah, Ibu Reni suka sekali nih karena jujur Alexa, Ibu Reni kan tidak mengajar Alexa ya. Jadi Ibu Reni memang baru kenal Alexa di sini kan. Nah, tapi Ibu Reni ingin memberikan pengalaman ya, sharing pengalaman Ibu Reni ketika Ibu Reni SMP. Ibu Reni itu tidak pernah mau izin sekolah. Percaya tidak? Kalau ada acara keluarga ya, kalau ada acara keluarga Ibu Reni itu lebih pilih sendirian di rumah tapi bisa sekolah daripada keluar kota atau keluar negeri ikut keluarga. Karena Ibu Reni itu senang belajar, Alexa. Itu sih sebenarnya ketika kita senang belajar itu kan bisa kita jadikan hobi ya. Nah, kalau kita sudah punya hobi, otomatis kita pasti ingin melakukannya terus-menerus, ya kan? Mana Iya, mungkin Bu. kita punya hobi tapi kita malas melakukan itu. Iya. Jadi Ibu Reni harap Alexa menepati janji Alexa, komitmen Alexa dengan diri Alexa dan juga dengan Ibu Reni. Ibu Reni nanti ketika mengetahui, wah Alexa lolos nih jadi anggota OSIS, Ibu Reni akan tanya ke Ibu Intan. Bu Intan, nilai Alexa bagaimana? Dia sesuai dengan komitmen dia waktu wawancara OSIS atau tidak ya? Seperti itu ya Alexa. Tapi ketika Alexa dapat mematuhinya, Ibu Reni kasih reward. Janji ya. Iya, Bu. Saya juga berjanji, Bu. Iya, tagih Ibu Reni. Kalau Ibu Reni nanti lupa ya ketika Alexa sukses di akademik, sukses di OSIS, tagih reward ke Ibu Reni. Nah, Iya, Bu. Alexa, satu lagi yang ingin Ibu Reni tahu dari Alexa. Ibu Reni ingin mengenal Alexa lebih dalam lagi. Menurut Alexa kan punya kakak laki-laki ya, berarti kan Alexa perempuan dan bungsu. Biasanya kalau bungsu itu dimanja tidak sih? Kalau dulu waktu kecil sih dimanja gitu, kayak suka dibeli mainan, tuh kalau misalnya suka dibikin susu gitu, suka digendong. Tapi sekarang sudah mandiri sih, Bu. Semenjak saya masuk TK gitu udah mulai mandiri gitu. Iya. Sudah mulai mandiri. Tapi apakah Alexa sering memanfaatkan keadaan Alexa yang merupakan anak bungsu? Iya sih, Bu. Sering ya. Tapi nanti kalau di OSIS tidak bisa seperti itu loh Alexa. Kalau Alexa bete tidak boleh ngambek-ngambek. Terus kalau Alexa beda pendapat dengan teman di OSIS, anggota OSIS sendiri atau anggota dari seksi lainnya, Alexa tidak bisa asal minta orang-orang yang lain untuk mengalah atau membela Alexa, itu tidak bisa. Bagaimana? Iya, Bu. Saya orangnya itu tidak pernah kayak langsung marah-marah karena kayak pendapat saya tidak dituruti gitu. Saya menghargai pendapat orang lain gitu, mau pendapat saya tidak didengarkan gitu, saya menghargai gitu. Gitu sih, Bu. Iya. Yang penting sebenarnya itu sih kita respect, ya kan? Respect itu yang terpenting di atas segalanya. Ketika kita respect terhadap teman, guru, orang tua, kakak, nah berarti tidak ada alasan kita kurang ajar kan ya Alexa ya? Iya, Kita Bu. pasti tidak akan tega berkata kasar atau menyakiti hatinya. Siap. Terima kasih Alexa ya untuk sharing kita di siang hari ini untuk wawancara seleksi OSIS SMP Strada Santa Ana. Terima kasih Alexa sudah mau bergabung dalam OSIS SMP Strada Santa Ana. Kita tunggu hasilnya. Salam kenal dari Ibu Reni ya. Salam sehat Alexa. Iya, Bu. Sampai jumpa. Terima Iya, kasih. Bu. Bu Reni, saya ingin menanyakan ini saya langsung keluar apa saya ke Kemenroom ya kalau tidak salah ya.
Apa saya ke room yang sebelumnya gitu, Bu? Yang sebelumnya. Ya, ke room yang awal ya, ke main room ya. Iya, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Ya, sampai jumpa. Selamat siang, Abel. Selamat siang, Bu Reni. Bel, kenal Bu Reni? Kenal, Bu. Kenal ya. Bel, dari kelas berapa, Bel? 8B ya, Bel? 8A, Bu. Oh, 8A. Bel, Ya, Bu Bu. Reni tidak menyangka loh Abel ingin menjadi anggota OSIS. Enggak tahu, Bu. Pengen aja. Kok pengen aja? Harus ada Soalnya alasannya. Nanti ini tidak lolos nih. Masa alasannya ingin saja? pengen, soalnya kayak lebih pengen aktif aja gitu di sekolah. Kenapa? Sama pengen lebih aktif di sekolah, sama kan kalau OSIS tuh harus lebih rajin lagi, harus kayak lebih tepat mengerjakan tugas, terus lebih biar bisa banyak teman gitu, Bu. Iya benar-benar. Jadi ketika nanti Abel menjadi anggota OSIS, pastinya banyak waktu yang terkuras ya Bel ya, untuk rapat, untuk kegiatan OSIS. Jadi itu yang motivasi Abel supaya nilainya bisa jadi baik ya Bel ya. Tugasnya juga bisa Bukan, Bu, jadi lancar, ya kan? Apa? lebih kayak daripada waktunya tuh kebanyakan buang buat main, jadi kan mending buat sekolah. Benar. Manfaatkan waktu ya Bel, intinya ya. Iyalah Bel, Iya, Bu. daripada kita ngegame, nonton Korea ya, atau bengong ya kan. Lebih baik kita daftar menjadi anggota OSIS. Ketika sudah menjadi anggota OSIS, banyak kegiatan seru-seru semua ya Bel ya. Banyak teman. Iya, Bu. Bukan hanya dari SSA saja kan Bel. Nanti kalau misalnya OSIS kerjasama dengan SMP lain atau SMA lain, nah itu juga merupakan pengalaman yang berharga untuk Abel di SMP. Apalagi masih kelas Iya, 8. betul, Bu. Nanti kelas 9 ikut lagi ya Bel ya. Iya Bel. Nah, ini orang tua Abel tahu kalau Abel mendaftar menjadi anggota OSIS? Tahu. Tahu. Nah, kira-kira motivasi apa yang orang tua atau mungkin Abel punya kakak, adik, kakek, nenek, ya kan? Biasanya kan motivasi kita, wih Abel jadi anggota OSIS. Nah, bagaimana Bel memotivasi Abel supaya semangat jadi anggota OSIS? Memotivasi sih pasti supaya biar makin berpengalaman. Jadi nanti kalau misalnya SMA mau jadi OSIS lagi kan udah tahu gitu, sama nambah pengalaman aja sih, Bu. Iya benar sih. Benar Bel. Nah, Bel, Abel ini kan di 8A aktif atau tidak sih Bel sebenarnya kalau pelajaran? Enggak sih. Tidak ya. Kenapa Bel? Kurang komitmen diri? Enggak sih, Bu. Soalnya kan rata-rata tuh di kelas tuh udah banyak yang aktif. Dan kalau menurutku tuh kalau terlalu banyak yang aktif tuh malah pusing. Jadi kadang suka kayak ramai ya, rempong ya. Iya. Hebring. Tapi Bel, kita kan sebenarnya harus punya komitmen diri Bel, ya kan? Supaya menjadi pelajar yang aktif. Karena kalau di OSIS itu kita harus aktif Bel, tidak bisa jadi anggota saja, ya kan?
anggota juga pasti harus mengeluarkan ide, memberikan pendapat, memimpin acara, ke sana sini. Nah, bagaimana komitmen Abel dengan diri Abel ketika nanti Abel sudah menjadi anggota OSIS? Komitmen itu pasti nggak boleh males-malesan kayak dulu, sama kalau misalnya ada waktu lebih itu mungkin bisa dipakai untuk kayak lebih ke ngembangin bakat gitu daripada kayak males-malesan. Nah, ya. Abel kan tadi mengucapkan kata bakat ya. Menurut Abel, bakat di diri Abel apa? Aku bisa masak. Masak, suka masak. Suka Bantu masak. mama. Enggak sih, soalnya mama kan rata-rata ke kantor, jadi biasanya tuh aku kan suka nonton TikTok masak, jadi tuh kayak memotivasi, kayaknya enak gitu kalau hari ini buat ini, besok buat ini gitu. Jadi kayak lebih, terus dulu awalnya nyoba-nyoba kan, terus sekarang kayak seru juga, jadi makin dikembangin. Iseng-iseng kenyang ya, Bel? Ya. Bel, yang paling kamu suka, Bel, ketika masak apa, Bel? Pas coba-coba itu, ini yang paling aku suka nih, aku ingin coba lagi, tapi aku ingin eksperimen lagi. Apa, Bel? Masakan apa, Bel? Yang paling aku suka itu tuh kayak pas pembuatannya gitu, jadi kayak membuat sesuatu, jadi kayak harus pas masukinnya gitu, jadi kayak harus tepat, tapi iya, maksud Ibu Reni, masakan apa atau makanan apa yang Abel paling gemari ketika pas coba-coba, tapi pengen lagi nih, coba yang ini lagi nih, begitu. Kan bisa bandingkan kan, Abel kan udah sering nih, ya kan, coba-coba membuat makanan, masakan. Nah, yang paling Abel suka, your favorite cook apa? Paling kayak cemilan-cemilan gitu sih, Bu, yang paling kayak sering aku masak tuh kayak spaghetti gitu. Itu bukan cemilan, Ibu, itu mengenyangkan. Bukan, maksudnya cemilan 10, 11. Bukan, maksudnya antara cemilan sama spaghetti gitu. Bukan Iya. spaghetti Oh, cus masak lagi, kirim ke SMP Serada Santa Ana atas nama Ibu Reni ya. Bel, nah Abel kan, Abel ini anak pertama, anak kedua, anak keberapa? Anak tunggal. Oh, anak tunggal, sama kita, Bel. Tos. Bel, Ibu Reni ya, jadi anak tunggal itu tidak enak loh, Bel. Iya kan? Sendirian di rumah, apalagi mama papa kerja. Abel begitu bukan? Makanya Abel suka eksperimen makanan kan, masak kan, supaya di rumah tidak bete ya, Bel ya? Bagaimana, Bel? Coba ceritakan, Bel. Siapa tahu sama nih pengalamannya dengan Ibu Reni sebagai anak tunggal. Bagaimana, Bel? Isi hati Abel. Aku sih anak-anak aja gitu, tapi karena mungkin kebanyakan kayak mama papa sering ke kantor, jadi kayak kurang waktu keluarga gitu, terus kayak jadi lebih sering asik di handphone apa kayak sama teman-teman gitu. Iya. Self love banget ya. Tapi dekat dengan orang tua, Bel. Dekat ya, karena Abel kan sudah ABG, puber pertama, harus sering curhat ya, Bel ya, karena itu penting sekali, Bel. Kalau kita kan sebagai anak tunggal tidak ada teman curhat kan di rumah, masa kita curhatnya dengan kaca, tembok, bangku, buku, kan tidak mungkin. Ibu Reni yakin Abel punya diary pasti? Enggak. Oh tidak, karena Ibu Reni karena anak tunggal jadi punya diary kan untuk curhat sendiri. Kalau aku biasanya tuh cerita-cerita tuh sama kayak sepupu-sepupuku gitu, kan kayak sepupu dari bapak tuh kayak rata-rata kan anak tunggal juga, dan kebetulan kan perempuan dan umurnya nggak jauh dari umurku, jadi kayak biasanya kalau kata-kata sekarang tuh sefrekuensi gitu. Asik, sefrekuensi ya. Tapi itu sekeluarga bukannya janjian hanya punya anak satu kan? Enggak janjian, cuma memang rata-rata tuh dapatnya satu. Oh, berarti sefrekuensi banget ya. Iya.
Iya, bersyukurlah Bel ya, setidaknya walaupun Abel tidak punya brother sister, nah Abel punya sepupu yang sefrekuensi, sealiran ya kan Bel, setidaknya tidak merasa sendirian. Ini sekarang Abel sedang sendirian di rumah. Enggak, aku tinggal tuh sama Mbak. Mbak itu ini yang asisten rumah tangga ya maksudnya ya? Iya. Iya. Nah kalau Abel nanti jadi pengurus OSIS, anggota OSIS, pas ya Bel ya, daripada sendirian di rumah dengan Mbak cuma masak saja, makan saja, lama-lama melar Bel, ya kan? Lebih baik mengisi kekosongan kegiatan dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif ya di OSIS SMP Salya Santa Ana. Karena Abel tidak punya kakak adik yang mengganggu, nah nanti ketika jadi anggota OSIS, tingkatkan SSA ya Bel ya, tingkatkan OSIS SSA. Bisa ya Bel ya? Janji dengan Ibu Reni ya, kalau misalnya nanti terpilih, lolos jadi anggota OSIS, dikirim pastanya, spagettinya boleh ya. Bel, terima kasih ya Abel sudah tertarik untuk menjadi anggota OSIS di SSA. Semoga berhasil ya Bel ya. Terima kasih untuk wawancara siang hari ini dengan Ibu Reni. Salam sehat untuk Abel dan keluarga. Terima kasih Bu, selamat siang Bu. Iya.